Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad El Haryanto Naya dengan NIM 55142312. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan eh, mata kuliah arsitektur interior, yaitu konsep rancangan ruang-ruang eh, interior. Yang mana di sini saya mendapatkan tema yaitu tema industrial. Kenapa saya mengambil tema industrial yaitu dalam merancang ruang untuk produktif itu dan kreativitas saya memilih tema industrial sebagai landasan utama. Gaya ini menawarkan kebebasan spasial yang luar biasa melalui konsep open plan dan langit-langit tinggi yang tipikal pada bangunan pabrik atau gudang. Ketiadaan sekat yang kaku dan eksposur elemen struktural menciptakan atmosfer yang mentah yang secara psikologis memicu rasa kebebasan dan keterbukaan pikiran. Alasan ini memilih tema ini untuk menghilangkan kesan kaku dan formal, menggantinya dengan energi urban yang cepat dan dinamis. Ini adalah ruang di mana fungsi menjadi panglima dan estetika lahir dari efisiensi tersebut. Kemudian kita masuk langsung pada konsep untuk rancangan, yaitu yang pertama itu ada kamar tidur utama yang dengan data ruang, yaitu data penghuninya itu ada 2 orang, itu bapak dan ibu. Kemudian untuk keinginan kliennya sendiri itu pemanfaatan ruang yang optimal, suasana ruang yang hangat dan nyaman, kemudian aktivitas bekerja, bersantai, beristirahat, dan hobi dapat terakomodasi. Kemudian gaya yang diinginkan yaitu industrial sesuai dengan tema. Kemudian upaya pencapaiannya sendiri dapat memenuhi keinginan klien seoptimal mungkin. Klien dapat merasakan kenyamanan dan kehangatan serta pengolahan elemen pembentuk ruang, tata kondisi, dan pemilihan warna yang menunjang. Aktivitas istirahat, bersantai, bekerja, dan hobi dapat terakomodasi dengan pengolahan zoning, sirkulasi, dan tata letak perabot yang tepat. Kemudian di sini ada aktivitas penghuni dan fasilitas di ruang tidur, pengadaan perabot, sirkulasi, dan arus kegiatan. Kita masuk pada eh, konsep, ruang tidur, yang mana di sini terpilih, alternatif kedua. Dengan alasan itu, aktivitas lancar dan efisien peletakan perabot sesuai dengan fungsinya, kebutuhan ruang dapat terakomodasi fasilitas yang fungsinya saling berhubungan, letaknya berdekatan. Kemudian kita masuk pada konsep ruang tamu. Di sini kurang lebih datanya sama dengan kamar tidur. Kemudian yang terpilih pada konsep ruang tamu itu yaitu alternatif 2. Kurang lebih dengan alasan yang, sama, tapi di sini terdapat view yang lebih bagus ke arah bagian kolam. Kemudian masuk ke konsep dapur, dengan data yang kurang lebih sama, dan konsep untuk dapurnya sendiri itu terpilih alternatif kedua, dengan fasilitas yang fungsinya saling berhubungan, letaknya berdekatan, yaitu cukup kompleks untuk, alternatif kedua ini. Kemudian masuk, kepada elemen pembentuk ruang, yang mana pertama itu ada elemen lantai. Di sini saya, terpilih alternatif, keramik dengan warna abu-abu yang mudah untuk dibersihkan, hangat, dan juga sejuk. Kemudian ada elemen pembentuk ruang kedua yaitu dinding. Alternatif yang terpilih yaitu beton expose dengan warna abu-abu, dengan alasan ruang lebih tampak luas, hangat, dan memiliki tekstur membuat kesan industrial lebih, timbul ya. Kemudian untuk, plafon, yang mana di sini saya menggunakan kolom expose pada ruang-ruang terbukanya, dengan alasan ruang, lebih tampak luas dan megah. Masuk ke material perabot untuk kamar tidur utama, di sini terdapat, beberapa materialnya. Kemudian untuk ruang tamu juga terdapat, bahan katun, kayu, permadani, dan kain. Kemudian ada dapur yaitu kayu, aluminium, dan juga tetap kayu dengan finishing, ada HPL, marmer, aluminium, duko, dan HPL juga. Kemudian di sini ada, eee, gambaran sketsa pada sebelumnya, sebelum masuk pada rancangan selanjutnya. Kemudian di sini ada pencahayaan ruangan yang mana menggunakan pencahayaan alami, diutamakan kepada pencahayaan alami lewat, bukan bukan berupa jendela dan juga ada, pencahayaan buatan. Baik, kita masuk di sini pada denah, eee, interior, denah perabot. Di sini terdapat, dapur,
kemudian ruang tamu, dan juga ruang tidur utama. Kemudian di sini ada rencana dan detail perabot, kamar tidur utama, terdapat kasur, nakas, buffet TV, kemudian, wardrobe. Kemudian di sini ada rencana dan detail perabot ruang tamu, terdapat meja, kemudian rak-rak, aksesoris, rak hiasan, kemudian ada sofa. Kemudian di sini untuk rencana dan detail perabot ruang tamu, terdapat kitchen set, kemudian ada meja makan, meja bundar, kemudian ada meja bar, kursi untuk meja makan, kemudian ada kitchen island atau meja bar. Kemudian kita masuk pada rencana plafon. Di sini terdapat, yang mana plafon di sini digunakan hanya pada ruang, tidur utama. Kemudian di sini ada rencana dinding, pada satu bangunan. Kemudian di sini ada rencana lantai, yang mana menggunakan untuk, area, kamarnya itu menggunakan material keramik dan untuk, luarnya itu menggunakan, parket. Kemudian di sini ada rencana, instalasi titik lampu, yang mana, menggunakan beberapa, lampu itu ada, lampu sorot, kemudian ada menggunakan, rata-rata menggunakan lampu gantung. Karena mengingat tema industrial yang mana hanya menggunakan kolom ekspos. Kemudian di sini ada potongan melintang, potongan interior dari kamar, potongan melintang satu kamar untuk kemudian ada potongan melintang kedua untuk kamar, kemudian ada di sini ada potongan melintang dari ruang tamu, kemudian, dari dapur. Baik, kita masuk, sekarang pada potongan ortogonal dari kamar tidur utama, yang mana di sini terlihat, bahwa dari hasil rancangan tadi, terdapat hasil yang tertata seperti ini. Kemudian ada potongan ortogonal ruang tamu, yang terlihat di situ terdapat, fungsi utama atau tema dari industrial sangat, terlihat. Apalagi pada potongan ortogonal dapur lebih terlihat karena di sini saya menggunakan, di pada area bagian dapur itu, menggunakan bata ekspos untuk bagian, kitchen setnya. Baik, sekarang kita masuk pada perspektif suasana ruang, kamar tidur utama. Di sini terdapat, 4 buah, sudut pandang dari perspektif kamar tidur utama. Yang terlihat di sini, bahwa, tema ini sangat cocok dengan, bentuk bangunan yang saya pilih, yang mana itu sangat cocok dengan tema industrial. Kemudian di sini ada perspektif suasana ruang dari, ruang tamu, yang mana ini cukup kompleks, apalagi dengan view yang mengarah ke arah kolam, membuat, suasana lebih tenang tenang. Kemudian di sini ada perspektif, dari suasana dapur, yang mana terlihat sangat hangat, terlihat kompleks dan, sangat, terlihat lebih megah untuk, apalagi pada area interior itu sendiri seperti itu. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.